Suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Pak. Nggih, Pak. Sampun. Sudah, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan pertama dari blok kedua ya, dengan mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi ya. Kalau kita mungkin namanya cuma Sistem Temu Kembali, tapi ini saya sedikit revisi, nama lebih lengkapnya itu Sistem Temu Kembali Informasi. Karena emang Sistem Temu Kembali Informasi itu ada dua cabang. Ada yang bentuknya informasi berupa teks, ada yang bentuknya adalah berupa data multimedia. Misalkan mencari benda, mencari objek, warna, nah itu lebih ke multimedia. Tapi di semester ini, terutama di program studi teknik informatika, kita fokusnya adalah untuk di sistem informasi temu kembalinya dalam bentuk teks atau informasi. Oke, ini saya tampilkan dulu untuk PPT-nya. Sebentar saya cari dulu. Ini sudah masuk sekitar 22 ya. Mungkin ada yang belum masuk, nanti bisa menyusul. Ini juga saya rekam, jadi nanti hasil rekamannya akan saya tampilkan di e-learning ya. Saya download dulu, baru saya update nanti. Di e-learning mungkin materinya belum saya tampilkan, nanti setelah pertemuan ini baru saya munculkan di situ. Begitu juga nanti materi instalasi master ya, karena di situ kan judulnya pengantar dan instalasi masternya. Untuk pengantarnya mungkin nggak begitu lama, nanti bisa langsung ke install masternya masing-masing. Oke, saya tampilkan untuk screen-nya. Nah, ini judulnya Sistem Temu Kembali Informasi. Kalau istilah kerennya itu Information Retrieval System ya. Sebenarnya ini mata kuliah yang sering dijumpai di S2 ya. Jadi kalau S2-nya nggak ketemu materi ini, biasanya suruh ngajar itu agak kerepotan. Termasuk saya itu ketemu materi ini juga kaget. Ini kan sebenarnya profilnya teknik informatika ya. Informatikanya kelihatan di materi ini. Cuma kemarin saya di lobi Pak Joni, Pak minta tolong untuk mengajar sistem temu kembali karena kalau secara teori itu bisa dipahami ya. Secara teori itu hampir setiap dosen tuh bisa ngajar, termasuk dosen matematika saja bisa ngajar materi ini. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika implementasi ke aplikasi ya, itu yang agak repot ya. Karena memang kalau ketika kita implementasi ke aplikasi, kita juga butuh namanya pemahaman pemrograman. Nah, makanya kemarin kenapa saya dikasih tanggung jawab mengajar ini, emang fokusnya ternyata berdasarkan pengalaman sebelumnya, ketika diajarkan teori itu bisa, ya, hitung-hitung itu bisa. Tapi ketika tugasnya suruh membuat program, itu pada bingung ini buat programnya gimana. Kalau saya ini kebaliknya, saya membuat programnya bisa cepat, tapi menjelaskannya nanti agak susah ya. Dalam arti susah itu bagaimana mentransfernya. Tapi saya sudah 3 kali ini ngajar mata kuliah ini. Dulu awal-awal ngajar kelas C, ya seperti teman-teman di sini angkatan 2017. Kemudian yang kedua itu kelas B, kelas malam. Yang ketiga ya ini kelas C angkatan 2018. Dan ternyata mekanisme ngajarnya mungkin tidak saya rubah ya. Ternyata
Kalau mungkin sebelumnya kan nerangkannya mungkin pakai papan tulis atau pakai PPT itu ya. Kalau di sini ya nanti saya juga pakai PPT tapi bentuknya saya convert dalam bentuk video ya. Karena emang saya butuh waktu beberapa kali rekaman ini untuk membuat videonya itu tidak cukup dalam waktu 1 jam, karena emang ketika ada hitungan yang harus dijelaskan itu saya harus menyiapkan Excel-nya dulu gitu ya. Jadi nanti ketika memahami hitungan yang ada di PPT susah, sudah saya siapkan dalam bentuk Excel. Jadi nanti di dalam Excel itu sudah ada rumus-rumusnya. Dan alhamdulillah malah justru kampus lain ini, di kampus lain itu malah mengikuti materi ini. Karena memang ada beberapa yang jadi saya, Pak, saya minta file Excel-nya. Baca buku itu ternyata susah, ternyata materinya Pak Soping itu bisa dipahami ya. Kalau mudah enggaknya saya kurang tahu, tapi katanya bisa dipahami. Itu. Nah, sebenarnya kita ketemu sistem temu kembali itu tiap hari ketemu sebenarnya. Tiap hari bahkan teman-teman mungkin sadar atau tidak sadar pasti menggunakan fitur sistem temu kembali. Contoh yang paling sederhana, kalau teman-teman buka WA mencari chat atau mencari history chat. Teman-teman kan tinggal buka WA terus ada tombol cari di atasnya itu diketik misalkan Pak Sopingi gitu. Ketik Pak Sopingi ternyata muncul history chat-chat Pak Sopingi. Atau mencari karena grupnya banyak, saya pengen nyari grup computing ya, diketik grup sistem temu kembali ya, diketik sistem temu kembali, maka grupnya langsung muncul paling atas. Bahkan mencari dokumen pun bisa WA. Jadi WA ini sudah dua cabang itu, selain informasi juga dalam bentuk multimedia. Gitu. Apalagi yang miliknya Google ya, kalau Google itu sudah luar biasa itu. Bahkan foto saja bisa dicari. Jadi ketika mencari pakai namanya Google Lensa ya, di HP-nya itu kan ada gambar, kalau di halaman depan HP saya itu ada gambar mikrofon, ada gambar kamera. Kalau gambar mikrofon berarti tinggal ngomong aja, tinggal misalkan rumah makan apa, nanti langsung ketemu. Atau mencari soal, nanti jawabannya langsung ketemu. Tapi ada juga namanya kamera di situ miliknya Google. Bahkan kalau saya memfoto wajahnya Pak Sopingi, saya foto, maka akan muncul gambar-gambar fotonya Pak Sopingi di Google. Jadi itu sebenarnya contoh real dalam implementasi sistem temu kembali. Tetapi di balik itu kita tidak harus dalam bentuk mesin pencari ya. Nanti implementasinya bisa macam-macam. Bisa dari sisi mencari barang yang paling laris dalam toko ya, atau barang yang nggak pernah laris atau jarang laris ya, atau barang yang mungkin sudah waktunya kadaluarsa, mungkin yang di gudang atau apa karena barangnya banyak, itu bisa mencari di situ. Jadi ini istilah sistem temu kembali ini sebenarnya umum ya, tapi nanti implementasinya itu tergantung kita mau diterapkan dalam bentuk apa. Nah, hari ini akan saya sampaikan bahasannya nanti apa, kemudian metodenya seperti apa, kemudian pendahuluannya. Nanti sedikit saya kasih gambaran materi itu meliputi apa. Nah, manfaat dan tujuan mata kuliah yang pertama itu mata kuliah ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam menerapkan konsep temu kembali informasi untuk membuat sistem aplikasi dalam mencari informasi dalam bentuk teks. Jadi ini nanti ketemunya teks atau berupa angka juga boleh. Intinya bukan berupa gambar, bukan berupa video, karena memang itu nanti lebih ke pengolahan citra ya. Itu beda mata kuliah sebenarnya. Kemudian setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dalam temu kembali dan bisa menerapkan dalam bentuk program. Nah, nanti hari ini materi yang akan saya publish program yang kita gunakan. Tentunya programnya mungkin dasarnya sesuai materi sebelumnya, tetapi nanti kita gunakan framework biar lebih mudah dalam
dalam belajarnya. Kalau ada error kan saya juga bisa bantu benerin. Kalau ada temannya yang error, teman yang lain bisa bantu juga untuk memberikan solusi bagaimana error itu bisa diatasi. Deskripsinya, nah ini ya meliputi apa aja. Yang pertama adalah dasar-dasar temu kembali, kemudian pemodelan. Jadi nanti kita bisa belajar beberapa model ya. Model itu mirip dengan algoritma. Jadi nanti kita bisa buat sistem pakai algoritma apa gitu ya. Tentunya di sini kita tidak perlu memikirkan algoritmanya. Algoritmanya sudah ada dan mungkin sudah diajarkan oleh dosen sebelumnya. Kalau dosen sebelumnya mungkin ada namanya knowledge management system. Nah, nanti ada beberapa algoritma nyantol ke sana. Kemudian evaluasi, query ya, query ini kayak kita mencari data metani gitu ya. Kalau di database kan pakai where ya. Kalau di sini nanti kita ada algoritma khusus ya. Kemudian operasi teks itu misalkan kalimat ya, kalimat nanti harus dipecah per kata. Kata yang sama harus digabung jadi satu. Harus dihitung berapa kata yang muncul dalam pencarian, berapa kata yang muncul dalam teks. Nah, itu nanti dikumpulkan. Nah, itu nanti istilahnya adalah operasi teks. Dan multimedia. Nah, multimedia ini yang dimaksud adalah visualnya ya. Jadi ketika data sudah dapat, itu kita munculkan dalam bentuk apa? Mau bentuk grafik kah? Mau bentuk tulisan halaman web atau bentuk yang lain? Itu yang dimaksud multimedia di sini seperti itu. Kemudian indexing ya. Nah, indexing itu adalah persis ketika teman-teman melihat Google ya. Web yang sering dikunjungi oleh pengunjung atau pengguna internet itu pasti rankingnya kemungkinan besar indeksnya akan lebih besar daripada yang web jarang dikunjungi. Nah, itu nanti namanya indexing. Ada juga kalau baca buku ya. Baca buku itu kan paling belakang kan ada halaman indeks. Jadi pengen nyari istilah apa cukup buka di indeks, itu nanti muncul misalkan istilah temu kembali. Oh, itu ada di halaman berapa saja. Nah, itu akan memudahkan ketika pencarian. Kemudian topik yang akan kita pelajari itu ada namanya relevancy feedback, ada query expansion, ada text classification, text clustering dan seterusnya. Tentunya itu akan dikemas dalam bentuk model sistem temu kembali. Nanti di dalam model itu sudah ada mekanisme ataupun algoritma yang kita sebenarnya tinggal memahami, tinggal menggunakan dan menguji. Tentunya nanti ngujinya kita gunakan pakai bahasa pemrograman, karena kalau nguji pakai manual akan repotan ya. Meskipun nanti kita belajarnya ya manual dulu ya, pakai Excel. Nanti kita coba 5 dokumen aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kalau misalkan 100 dokumen itu ya capek, kita harus metani 100 dokumen. Jadi nanti contohnya akan kita buat 5 dokumen, kalau sudah jadi program baru ditambahkan. Strategi kuliahnya ini sebenarnya mata kuliah pilihan ya, karena kelas weekend itu 10 kali pertemuan termasuk UAS, bisa tatap muka sinkron seperti ini atau asinkron. Asinkron nanti bisa dalam bentuk video atau materi PDF yang saya share di e-learning, atau minta nanti tetap ada tatap muka seperti ini, tergantung nanti kondisi. Misalkan ada materi baru yang harus saya kasih pengantar penjelasan secara langsung ya saya suruh gabung Zoom seperti ini. Kemudian metode berkuliahnya ceramah, diskusi, dan base project ya. Artinya base project nanti program yang dibuat itu harus berurutan. Jadi teman-teman misalkan hari ini saya suruh install masternya ya harus diinstal, sehingga nanti minggu depan ketemu materi saya tidak bingung lagi ya. Kalau satu kali pertemuan ketinggalan ya nanti pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya juga akan ketinggalan. Nah, diskusinya nanti kita manfaatkan WA group, jadi nggak usah malu-malu bertanya di WA group ya. Jadi kalau WA itu memang alat komunikasi, tidak harus pas jam kuliah, boleh di luar jam kuliah ya. Nanti yang jawab tidak harus saya, misalkan temennya bisa jawab ya dibantu temennya. Kalau memang nanti kesulitan diskusi lewat WA, boleh nanti saya remote ya,
Misalkan kok installnya susah, kok ini padahal bener misalnya, atau kodenya error terus padahal perasaan harus bener gitu. Nah itu bisa saya cek, nanti bisa dibantu dengan software TeamViewer atau TV ya singkatannya. Jadi nanti laptopnya yang belum ada TeamViewer-nya silahkan diinstal, sehingga kalau ada kendala saya bisa bantu. Cuma nanti awal-awal ya lewat WA dulu. Kalau emang bisa ditangani lewat WA ya kita bisa lewat WA. Kalau sudah mentok nggak bisa ditangani secara komunikasi lewat WA ya baru nanti saya minta dinyalakan TeamViewer-nya, saya remote, nanti saya cek secara langsung. Untuk proyeknya nanti saya terangkan di belakang aja ya. Yang jelas ini nanti adalah kelompok, tapi nanti saya lihat apakah nanti kelas C ini kalau kelompok jalan atau tidak. Karena saya lihat kan kelas C kan rumahnya jauh-jauh. Kalau yang kelas A, kelas B itu masih bisa sempat ketemuan. Cuma nanti ini saya cek dulu jumlah mahasiswanya berapa. Kalau emang nanti ini dituntut untuk kelompok ya kita buat kelompok saja biar nanti mudah dalam komunikasi dan mudah dalam bimbingan proyek kuliahnya. Terus produknya berupa komputer ya, berupa bahasa pemrograman, topiknya bebas nanti tapi harus ACC saya dulu, jadi nggak bisa langsung sembarangan. Yang jelas tidak boleh sama antar kelompok. Kemudian hasil proyeknya nanti dipresentasikan di pertemuan ke-10. Nanti metode presentasinya seperti apa kita bicarakan di akhir aja biar fokus di belajar dulu. Ini nilainya, kalau ini kemarin saya sampaikan ke kelas A dan kelas B ya. Untuk kelas C itu UTS-nya akan saya ambilkan dari tugas-tugas ataupun progresnya. Jadi karena di sistem akademik tetap harus ada nilai UTS, itu saya ambil dari progres tugas-tugasnya. Tapi kalau yang laporan project itu nanti ketika kita sudah mulai ngerjakan project, itu nilai project sebenarnya ya 70% sebenarnya, besar sekali. Jadi nilainya itu saya nilai dari prosesnya. Kalau pas UAS itu goalnya atau endingnya itu paling besar yaitu 40. Tapi prosesnya juga saya nilai cukup besar yaitu 30%. Karena nanti laporan atau progress project itu akan menjadi indikator bahwa ini ngerjakannya emang serius gitu ya. Kalau ngerjakannya pas hari H saja ya itu berarti nggak serius, itu pasti nanti programnya nggak maksimal. Apakah programnya sulit? Sebenarnya enggak ya, karena programnya secara rumus, secara coding itu sudah kita pelajari dalam 9 kali pertemuan atau dalam 8 kali pertemuan, nanti tergantung langkah-langkahnya. Yang jelas kalau kelas C ya materinya saya padatkan, termasuk install master ini harusnya minggu depan, tapi langsung saya sampaikan hari ini biar tidak terlalu lama, karena kalau di rumah kan biar dicicil untuk install masternya. Nah sekarang definisinya, ini kalau tadi kan secara deskripsi mata kuliah, kalau ini definisi ya, ini kalau kita lihat ada 3, ini sebenarnya saya ambil dari beberapa sumber, terus saya kelompokkan ketemu 3 ini yang pengertiannya berbeda tapi ini saling mendukung sebenarnya. Yang pertama, sistem temu kembali informasi memproses rekod. Rekod itu berarti database lah. Database dan request informasi. Jadi ada database, ada kata kunci yang dicari. Jadi ada orang mencari kata kunci, diketik itu namanya request. Record itu database-nya. Kemudian mengidentifikasi dan mengambil record sesuai dengan request-nya tadi. Nah, record itu akan dijadikan sebagai respon atau tanggapan. Pengambilan catatan tertentu tergantung pada kesamaan antara catatan dan pertanyaan yang pada gilirannya diukur dengan membandingkan. Nah, di sini berarti kan ibaratnya kita nyari file itu berdasarkan kata kunci. Kalau ketemu filenya baru ditampilkan. Nah, itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua yaitu mempelajari algoritmanya atau modelnya. Nah, jadi kalau yang pengertian pertama itu lebih ke cara alur prosesnya, pengertian kedua itu lebih ke algoritma atau model sistemnya atau rumus-rumusnya. Dan yang terakhir adalah
bagaimana sistem itu ditampilkan, bagaimana sistem itu disimpan, bagaimana sistem itu diorganisasikan dan memprosesnya. Artinya ketika kata kunci itu sudah diketik, sudah dicari, kata kunci itu harus disimpan. Berarti berapa kata kunci itu sering digunakan oleh orang. Semakin sering digunakan, maka rekod yang dicari itu akan semakin banyak muncul ya. Berarti kan yang membutuhkan data itu lebih banyak. Nah, itu tiga definisi ini sebenarnya saling mendukung ya. Jadi kalau teman-teman nyari pengertian pasti ketemunya ya kalau nggak yang pertama, kedua atau ketiga, mungkin ada yang lain juga. Tapi sudah saya rangkum, ketemunya tiga ini sudah saya kelompokkan. Jadi nanti kita belajar tiga-tiganya. Terus, nah ini tadi yang saya sampaikan antara informasi dan data atau multimedia. Yang kita pelajari nanti yang pertama yaitu lebih ke bahasa natural kita. Jadi kita mencari duta bangsa, berarti kan kata kuncinya duta dan bangsa. Tapi tidak punya struktur yang baku ya. Dan sering kita ambigu ya, karena nyari duta bangsa dan bangsa duta itu mungkin dua hal yang berbeda. Mencari sistem informasi dan informasi sistem itu juga mungkin dua hal yang berbeda, meskipun tuh sebenarnya sama. Kemudian kata kunci itu nanti menjadi kunci dalam pencarian. Tapi sedangkan temu kembali data yang bentuknya multimedia, ini lebih ke data yang terstruktur ya. Contoh gambar itu terstruktur. Ada nama file, ada tipe datanya, ada tanggal dibuatnya kapan, terus dibuat pakai kamera apa. Jadi ada metadata di dalamnya. Nah, itu lebih terstruktur. Jadi misalkan kita mencari dokumen tanggal sekian, itu pasti yang muncul ya tanggal sekian aja. Kita pengen mengurutkan dokumen berdasarkan nama, ya nanti akan muncul dokumen berdasarkan nama. Atau kita mencari dokumen yang sudah diedit pakai Photoshop, nah, nanti yang muncul adalah dokumen atau data atau gambar yang diedit pakai Photoshop. Itu kemudian berikutnya, nah ini contoh temu kembali informasi. Ini secara visual ya. Jadi ada orang mencari informasi, terus ada kumpulan buku-buku. Ya, ada kumpulan buku-buku di mana buku itu ibaratnya adalah rekod, kumpulan dari dokumen atau database atau file teks dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara file teks, ini harus dikonversi dulu atau direpresentasi dalam bentuk indeks. Indeks itu ibarat kasarnya ya, atau coro kasari gitu ya. Misalkan ada paragraf, ada 100 kata. Nah, 100 kata itu harus diindeks. Kata pertama itu muncul berapa kali, kata kedua muncul berapa kali, itu harus diindeks. Ya, jadi harus ada database khusus, harus ada rekod khusus yang isinya tuh menyimpan kata kunci tadi. Nah, kata kunci itu akan yang disimpan di indeks tadi, kata kunci yang disimpan di dalam indeks itu akan digunakan oleh klien atau oleh pencari data dalam hal apa? Membandingkan kata kunci yang diketik oleh klien dengan indeksnya tadi. Misalkan mencari kata kunci Universitas Duta Bangsa. Itu pertama kali yang diakses adalah indeksnya dulu. Baru ketika nanti diklik, buka file aslinya. Persis ketika teman-teman mencari data di laptopnya. Misalkan lupa tugasnya kemarin tak taruh di mana atau diketik tugas Pak Sopi di enter. Maka akan ketemu file yang ada nama tugasnya, akan ketemu file yang ada kata Pak-nya, akan ketemu file yang ada Shopee-nya. Maka kita akan mencari di situ. Oh, ternyata file yang ditemukan sudah ketemu, tinggal diklik 2 kali. Nah, diklik 2 kali itu akan membuka dokumen aslinya. Itulah sebenarnya alur dari sistem temu kembali informasi. Mungkin ini dengan gambar ini insya Allah lebih mudah dipahami arah materi kita itu ke situ. Meskipun nanti dalam prakteknya mungkin kasusnya bisa macam-macam ya.
Berikutnya ini lebih ke persiapan masternya. Nah, nanti kita gunakan bahasa pemrograman PHP saja. Lebih tepatnya kita gunakan framework ya nanti ya. Nanti kita gunakan framework Laravel biar nanti kalau ada error saya juga bisa memahami alur errornya. Kalau PHP murni nanti takutnya masing-masing orang punya alur sendiri-sendiri, malah saya bingung ngeceknya. Kalau yang sudah pernah belajar Laravel, ya insya Allah ini mudah, nggak sulit. Yang belum pernah ketemu Laravel, ya mudah-mudahan dengan adanya mata kuliah ini akan menjadi materi baru bagi teman-teman untuk belajar framework Laravel. Kemudian SAMPP-nya silahkan cari yang PHP-nya versi 7.2. Jadi nanti dicek di SAM-nya, kalau emang SAM-nya PHP-nya belum versi 7.2, silahkan download yang versinya 7.2 atau di atasnya, boleh 7.3, boleh 7.4, nggak apa-apa. Kemudian silahkan install juga Composer. Nanti link installnya ada di e-learning tapi belum saya munculkan. Kemudian text editor. Text editornya bebas, mau Sublime, mau Visual Code atau yang lain silahkan. Mau Notepad++ juga boleh, nggak apa-apa. Itu mungkin pengantarnya ya. Berikutnya ada yang ditanyakan dulu sebelum diakhiri. Nanti materi ini saya munculkan langsung di learning ya. Silakan sambil saya munculkan materi, silakan bertanya langsung, pakai suara boleh atau pakai chat juga boleh. Materinya saya munculkan yang di learning, absennya juga sudah saya munculkan. Kemudian ini PPT-nya tadi ya, yang pengantar PPT-nya tadi saya share, nanti bisa diunduh di situ. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ini materinya sederhana, karena emang ini fokusnya untuk install saja ya. Jadi saya gunakan tips. Nah di sini nanti cukup install aja. Sini sudah ada SAMPP. Nanti kalau SAMPP kan sudah pakai lengkap, sudah ada database-nya, sudah ada PHP-nya ya. Komposernya nanti tinggal di-download aja di situ. Ada file namanya composer script setup.exe, diklik tinggal diinstal, tapi installnya harus PHP-nya dulu ya. Jangan langsung komposer, jadi nggak boleh dibalik. Jadi ini wajib install SAM-nya dulu baru install komposer. Kemudian Laravel yang kita gunakan yang versi 5.8, meskipun sekarang sudah sampai versi 8 ya. Jadi kita gunakan yang 5.8. Nanti kalau pakai yang baru takutnya ada beberapa yang nggak kompatibel. Jadi kita gunakan yang 5.8. Karena kemarin saya pakai Laravel 8, itu banyak yang mengeluh, Pak, ini laptopnya sudah nggak support PHP 7.3. Kalau 7.2 bisa. Ini saya kasihan dengan teman-teman yang mungkin laptopnya diinstal 7.3 nggak bisa, bisanya 7.2 ya sudah. Makanya materinya Laravelnya kita gunakan yang 5.8. Nanti tinggal ikuti aja materinya, ini nggak panjang ya, sudah sampai ke database. Silahkan nanti langsung dipastikan sudah muncul halaman halaman depan dari Laravelnya. Silahkan nanti dilakukan pendaftaran dan dilakukan login biar nanti sekalian kita sambil jalan sambil belajar framework Laravel meskipun sedikit. Oke, silakan yang kalau ada yang ditanyakan langsung pakai suara boleh atau pakai chat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, rekamannya nanti saya upload di learning, tapi mungkin butuh waktu ya, karena emang Zoom itu setelah selesai meet itu nunggu beberapa menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit tergantung durasinya. Sehingga nanti mungkin kalau hari ini belum bisa upload, nanti rekamannya mungkin besok atau besok Senin baru saya upload.
Demikian materi hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf dan langsung dikerjakan ya, absennya jangan lupa langsung dikerjakan sehingga nanti minggu depan kita langsung belajar model sistem temu kembali yang pertama. Jadi nanti kita langsung belajar model sistem temu kembali yang pertama. Itu karena nanti kita akan belajar beberapa model sampai puas ya, tidak hanya satu model. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.